slugging sebagai inisiasi water hammer pada proses kondensasi uap di dalam pipa horizontal. Apa yang dimaksud dengan slugging? Slugging adalah fenomena penyumbatan saluran pipa yang diikuti dengan terbentuknya gelombang uap atau uap yang terjebak, sehingga uap itu kalau terdorong oleh uap yang berikutnya atau dia terkondensasi maka akan menyebabkan tekanan berlebih. Akibatnya pipa itu bisa rusak atau pecah. Kalau terjadi di sambungan maka sambungannya bisa putus. Kalau itu terjadi di pipa outlet di dalam reaktor nuklir maka pipanya itu bisa meledak, pecah, dan itu sangat berbahaya. Nah, yang kedua, Saudara Prof. Idris melakukan penelitian dengan menggunakan beberapa alat ukur, diantaranya adalah untuk mengukur tekanan dan temperatur. Nah, mungkin Saudara Prof. Idris bisa menjelaskan mengapa dipilih dua alat ukur tadi untuk meneliti water hammer ini. Silakan, Saudara Prof. Idris. Terima kasih. Ada banyak parameter yang mempengaruhi terjadinya slugging yang kemudian didefinisikan sebagai inisiasi water hammer. Water hammer atau pukulan air yang mengakibatkan tekanannya naik tadi. Nah, dua parameter penting di dalam hal ini adalah beda tekanan dan temperatur. Sehingga kami fokus pada pengambilan data di dua parameter itu, yang kemudian kami olah dengan menggunakan metode statistik dan lain-lain untuk mewujudkan atau memvisualisasikan atau menjelaskan secara fisik tentang fenomena slugging dan water hammer itu, sehingga bisa secara kuantitas itu dipahami oleh setiap orang, khususnya engineering. Ya. Yang ketiga, Saudara dalam penelitian juga melakukan pengamatan terhadap pola aliran yang terjadi. Ya. Nah, dari pola aliran ini Saudara menghubungkan dengan fenomena kejalanannya water hammer. Nah, coba Saudara jelaskan bagaimana dengan pengamatan ini Saudara bisa menyimpulkan atau paling tidak mengidentifikasi bahwa di sana nanti akan terjadi water hammer. Kami melakukan analisa pertama berdasarkan data beda tekanan dan temperatur. Berdasarkan dua data itu kami olah dengan metode statistik, kemudian kami dapat simpulkan dari hasil analisa itu tentang pola-pola aliran yang terjadi. Pola aliran mulai dari stratified, wavy slug, dan slug atau lap slug. Nah, aliran slug dan lap slug inilah yang didefinisikan sebagai inisiasi water hammer. Visualisasi yang kami lakukan tepat menyambung langsung dari pipa uji, di mana kami mengambil data beda tekanan dan temperatur. Hasil visualisasi dari pipa transparan yang kami pasang langsung terkonek dengan pipa uji itulah yang kemudian kami hubungkan. Kami analisa untuk mendukung analisa statistik yang kami lakukan menggunakan data beda tekanan dan temperatur. Ya, yang terakhir, tadi Saudara mengatakan bahwa Saudara juga menggunakan alat ukur temperatur. Nah, seberapa jauh alat ukur ini bisa memberikan kontribusi tentang indikasi gejalanya water hammer itu? Saya persilakan Saudara Prof. Ya, terima kasih. Kami menggunakan alat ukur bermerek Omron dengan data logger naik 40, frekuensi 5 Hz, sehingga datanya sangat akurat sekali. Dari profil temperatur yang kami dapatkan, ternyata bisa kita presentasikan bahwa temperatur tertinggi itu ada di bagian atas, kemudian disusul di bagian samping, dan disusul di bagian bawah. Nah, di bagian bawah inilah suhu atau temperatur paling rendah yang menunjukkan tebal tipisnya lapisan kondensat. Dan tebal lapisan kondensat inilah yang kemudian akan berpengaruh pada terbentuknya pola aliran, mulai dari aliran stratified, wavy, dan slug tadi itu. Ya, saya kira tadi saya sudah cukup. Terima kasih Profesor Hendarto. Berikutnya sanggahan dan pertanyaan akan disampaikan oleh Insinyur Purnomo MS PhD. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti yang diutarakan oleh Profesor Hendarto tadi, bahwa audiens yang ada di sini mungkin kebanyakan belum memahami betul tentang istilah-istilah yang
dipergunakan di dalam ujian ini menanyakan mohon saudara Promovius menjelaskan apa itu waterhammer dan bagaimana waterhammer ini mempunyai potensi untuk Terima kasih Bapak Purnomo. Waterhammer kalau terjemahan dari arti kata adalah pukulan air. Kenapa bisa terjadi pukulan air? Karena ada terjadi perbedaan tekanan secara mendadak. Bisa terjadi dengan 3 cara. Pertama, karena pengoperasian katup yang mendadak, entah itu dibuka secara mendadak atau ditutup secara mendadak. Contoh aplikasinya adalah di pompa air yang Bapak Ibu sudah terbiasa di hari-hari di rumah. Ketika pompa sedang bekerja, kemudian tiba-tiba pompa itu dimatikan, maka akan terjadi lonjakan tekanan di dalam saluran pipa itu. Sehingga kalau kita saksikan pipanya bergoyang. Nah, kemudian yang kedua, waterhammer itu bisa terjadi karena ada uap yang terjebak di dalam saluran cairan yang ada di dalam pipa dan terdorong oleh aliran uap yang di belakangnya sehingga terjadi tumbukan. Itu juga bisa terjadi waterhammer dan itu bisa terjadi di mana saja. Bisa terjadi di radiator mobil, kemudian bisa terjadi di pabrik minyak kayu putih, bisa terjadi di pabrik pakan ternak, atau bisa terjadi di kondenser, evaporator, di air conditioning seperti yang kita pakai di ruangan ini. Yang ketiga, waterhammer itu bisa terjadi karena uap yang terjebak tadi tidak hanya terdorong oleh uap yang di belakangnya, tetapi dia terkondensasi secara cepat. Nah, kalau tipe waterhammer yang ketiga inilah yang tekanannya sangat tinggi, 10-100 kali dibandingkan dengan tekanan normalnya, sehingga ini yang sangat berbahaya sekali. baik. Yang kedua, coba saudara Promovius menjelaskan esensi atau arti penting dari penelitian yang sudah lakukan. Terima kasih, Prof. Kami fokus pada pengembangan database. Ada 3 jenis riset di dalam S3. Yang pertama pengembangan database, yang kedua adalah visualisasi fisik, kemudian yang ketiga adalah modeling matematis. Nah, kami mengambil porsi yang pertama, pengembangan database. Dan pengembangan database ini sangat bermanfaat dipakai untuk memvalidasi CFD atau komputasi dinamika fluida di dalam ilmu riset, di dalam ilmu engineering. Nah, aplikasi atau manfaat yang bisa dipetik secara umum oleh masyarakat umum adalah tentang pemahamannya. Pemahaman bahwa kalau ada aliran uap bersama dengan cairan bersama-sama di dalam satu saluran, apalagi tekanannya tinggi, ini sangat berbahaya. Itu saya kira yang bisa dipetik oleh Bapak Ibu sekalian yang secara umum tidak berada di dalam dunia engineering. Tapi di dalam dunia engineering, bagi Bapak Ibu sekalian yang berada di dunia engineering, bisa memakai data ini untuk validasi di dalam melakukan modeling dengan menggunakan CFD tadi. Terima kasih. Baik, yang terakhir tadi saudara katakan bahwa apa yang sudah lakukan bukanlah salah satunya dalam bentuk pengumpulan database. Dan saudara sudah tahu bahwa mengenai aliran dua fasa ini selalu mempunyai satu ciri khasnya yang sangat tergantung pada geometri maupun pelaksanaan daripada penelitian tersebut. Nah, bagaimana database yang saudara lakukan, yang saya kumpulkan dari penelitian di lab ini bisa saudara aplikasikan ke praktek yang sebenarnya? Ya, di dalam engineering CFD itu ada beberapa model yang sangat terkait dengan data kami, adalah yang modelnya two fluids model dan volume of fraction model. Di dalam two fluid model ini bisa dipakai kalau uap dan atau fluida yang dialirkan adalah 2 macam fluida yang kerapatannya sangat berbeda sekali. Misalnya uap dan cairan. Uap itu sekitar 1, kemudian cairan itu sekitar 1000. Nah, sehingga kalau ada 2 parameter ini, itu bisa dipakai di dalam two fluid model CFD. Kemudian yang kedua, di dalam ini berlaku 2 kecepatan, 2 medan kecepatan dan tekanan. Kemudian tipe yang kedua adalah disebut dengan volume of fraction model. Nah, kalau ini lebih sederhana, dia menganggap bahwa kecepatan dan medan kecepatannya itu satu di dalam satu saluran. Nah, data kami saya yakin bisa dipakai di dalam 2 ini, entah di two fluid model atau di volume of fraction model. Gitu, Pak. Baik, terima kasih. Saya cukup. Terima kasih Dr. Purnomo. Berikutnya pertanyaan dan saran diajukan oleh Dr. Silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Saudara Promovendus, Anda melakukan penelitian di dalamnya berusaha memprediksi kondisi aliran di dalam pipa mulus yang tertutup kelihatan dari luar. Bagaimana ini? Mau bilang Pak? Jadi salah satu fokus dari penelitian Anda adalah memprediksi pola aliran di dalam pipa mulus yang tertutup. Ya. Bagaimana ide ini timbul, kemudian memprediksi aliran di dalam pipa? Ya, baik Prof. Alhamdulillah kami juga tergabung dalam tim pengawasan studi tapak nuklir di Jakarta yang dilaksanakan di Pulau Bangka Belitung dengan sesama PT Tugas, dan di sana saya melihat fenomena yang sangat menarik sekali, yaitu di pipa outlet. Di pipa outlet itu tertutup juga, sehingga kami tertarik untuk memvisualisasikan itu, dan memang untuk memvisualisasikan itu sangat sulit. Oleh karena itu tetap saja percobaan kami lakukan dengan pipa yang tertutup. Nah, untuk mendukung, karena kami tidak mungkin bisa melakukan itu di dalam pipa yang transparan, maka tetap saja penelitian kami lakukan di dalam pipa yang tertutup. Nah, hanya saja untuk mendukung data kami dari Pak Uji yang tertutup tadi, kami menggunakan pipa transparan yang kami gantikan langsung. Jadi tidak berjarak sama sekali dari ujung pipa uji dengan pipa transparan, tercover langsung. Sehingga harapannya perbedaan yang diakibatkan karena panjang pipa ini tidak signifikan mempengaruhi hasil riset kami yang pipa uji dengan yang di pipa transparan. Baik, berikutnya bagi orang-orang awam, kita sering mengetahui yang disebut sebagai tekanan ada tekanan absolutnya. Tetapi di sini Anda meneliti atau mengukur tentang beda tekanan. Ya, karena yang sangat berpengaruh adalah beda tekanan terukurnya. Sehingga kami lakukan penelitian ini fokus untuk mengukur beda tekanan terukurnya, gauge, bukan absolutnya. Yang ketiga, dalam latar belakang dan kesimpulan Saudara Promovendus menyampaikan tentang early warning system. Ya. Seperti early warning system apakah yang dibayangkan oleh Saudara Promovendus? Ya, yang pertama aplikasi di pipa outlet reaktor nuklir dengan tipe pressurized water reactor. Di sana ada pipa yang menghubungkan antara reaktor inti dengan steam generator. Nah, kalau di dalam reaktor inti ini tekanannya turun, entah disebabkan karena apa, karena kebocoran atau karena yang lain, maka air panas yang berada di dalam reaktor inti ini akan menjadi uap. Dan ketika air panas ini menjadi uap, maka akan terjadi aliran bawah fasa yang mengalir di pipa horizontal yang disebut dengan outlet. Kalau itu sampai terjadi, maka ada kemungkinan besar bisa terjadi slugging di dalam pipa outlet, dan itu sangat berbahaya sekali. Pertanyaan terakhir, sebagaimana penelitian-penelitian yang dilakukan oleh para penelitian lainnya, penelitian itu sifatnya terus-menerus. Menurut Saudara Promovendus, dari penelitian yang telah Anda lakukan, apa yang perlu dikembangkan menurut Saudara? Ya, menurut kami masih terbuka luas untuk meneliti tentang ini. Bisa dilakukan penelitian berikutnya, tidak di dalam kondensasi, tapi di dalam boiling. Nanti akan mendapatkan fenomena secara gejala hampir sama, tetapi perlakuannya berbeda. Kalau dalam hal ini kami melakukan pendinginan terhadap uap yang ada, bisa juga fenomena itu terjadi bukan karena pendinginan, tetapi karena pemanasan. Sehingga masih terbuka sekali untuk riset itu, dan kalau nanti diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami akan lanjutkan. Terima kasih Dr. Diagung Muhammad. Berikutnya Dr. Dinda Wianto, silakan untuk mengajukan pertanyaan sederhana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Promovendus. Di pendahuluan disertasi yang Saudara tulis ada beberapa kata kunci yang cukup menarik bagi saya sendiri, terutama mengenai pengembangan database ini. Dan sepertinya Saudara mencoba mengarahkan ke computational fluid ini. Ya, kita tahu bahwa CFD butuh reproducibility data yang benar, dan CFD juga butuh akurasi data yang kuat. Dan pertanyaan saya, seberapa besar keyakinan Saudara bahwa database yang Saudara hasilkan bisa dipakai di CFD? Ya, terima
Terima kasih. Yang pertama, kami menggunakan alat ukur yang sangat presisi dan akurat. Harganya juga mahal, mohon maaf. Jadi untuk DPD (Differential Precision Tester) itu 1,25 juta, dia dengan akurasi 0,01%. Kemudian yang kedua, temperatur. Kami menggunakan alat yang sangat presisi, mereknya Omron, data loadnya 20 channel, frekuensinya 5 Hz, dan saya kira ini cukup presisi untuk memberikan data. Yang ketiga, kami lakukan pengambilan data tidak hanya sekali, tapi kami ulang sampai 3 kali, dan ketiga-tiganya memberikan data yang kecenderungannya sama, sehingga kami yakin data ini sangat reproducible. Selanjutnya, pertanyaan kedua, dari pembahasan yang saudara tulis, ada sebuah penelitian terdahulu yang cukup menarik. Jadi kalau pada kasus saudara ada pipa, namun pendinginan dilakukan dari luar, sedangkan Jun dan Yu dari Korea Advanced Scientific and Technology itu mencoba melakukan proses yang sama, tapi pendinginannya pada intervensi. Yang menjadi pertanyaan dari saya, apakah perbedaan yang menonjol di bidang mekanisme dan hasil-hasil yang bisa kita pertentangkan ya Pak? Ya, terima kasih Pak Dindaryanto. Jika dibandingkan dengan penelitian saudara Jun dan Yu tahun 1999 dan tahun 2000, memang terdapat kemiripan dalam hal mekanisme terjadinya fenomena selanjutnya itu. Pada penelitian Jun dan Yu tersebut, itu proses kondensasi uap itu dilakukan dengan mengalirkan air sangat dingin atau disebut dengan subcool berlawanan arah dengan aliran uapnya di dalam satu saluran, gitu. Sehingga di sana faktor gesek antar muka itu sangat dominan menentukan pola aliran yang terjadi. Nah, di dalam riset ini kami tidak melakukan itu. Kami melakukan aliran air dingin itu kami alirkan di luar pipa, sehingga yang mengalir dalam pipa uji itu hanya uap yang kemudian terdinginkan atau terkondensasi oleh aliran air dingin yang berada di luar pipa tadi, sehingga memang fenomena pola aliran yang terjadi di dalam pipa uji ini itu juga ada kaitannya dengan gesekan antar muka, tetapi tidak dominan seperti yang ada di penelitiannya Jun dan Yu di tahun 1999 dan tahun 2000. Yang terakhir, kita tahu bahwa pemerintah juga sudah menyadari bahwa kita mengalami permasalahan seperti itu, dan penelitian saudara lebih terarah kepada pengendalian dan sistem warning system pada pressurized water reactor pada saat terjadinya loss of potential. Kalau memang itu terjadi, saya kira proses di mana safety design seperti apa yang harus dilakukan? Iya, ketika terjadi penurunan tekanan di dalam pipa hotlet, maka kita bisa atur di dalam sistem itu untuk memberitahu sistem kontrol supaya satu sistem kemudian menghentikan seluruh operasi, seluruh komponen di dalam reaktor itu sehingga terjadi pemadaman, kemudian reaksi fisi itu berhenti, kemudian setelah itu ada injeksian cairan boron untuk menangkapi neutron-neutron hasil dari reaksi fisik sebelumnya. Nah, setelah itu baru kita ada injeksikan secara otomatis, secara sistem kontrol otomatis itu injeksi air dingin yang kita masukkan di dalam pipa hotlet itu sehingga terjadi pendinginan secara aktif. Nah, fenomena di Fukushima gagalnya bukan karena gempa, tetapi karena proses pendinginan di dalam pipa hotlet menggunakan air ini itu gagal karena genset yang menggerakkan pompa untuk mendinginkan itu kena air. Terima kasih. Terima kasih Dr. Dindaryanto. Berikutnya sanggahan dan pertanyaan diajukan oleh Dr. Insinyur Suhanandria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saudara Promoventus, Ya, Pak. di dalam disertasi saudara disampaikan bahwa metode yang digunakan untuk menentukan kriteria jenis pola aliran adalah adanya fluktuasi perubahan tekanan dan temperatur. Ya. Sementara di penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh orang lain itu menggunakan metode pengukuran friction. Yang ingin saya tanyakan, seberapa jauh kehandalan hasil penelitian saudara dibandingkan dengan yang metode sebelumnya, dan kira-kira ini kan terkait dengan kebutuhan data untuk CFD seperti yang disampaikan oleh Pak Tendan yang terima kasih. Ya, terima kasih Pak Suhanan. Penelitian sebelumnya menggunakan kriteria void fraction untuk menentukan jenis pola aliran seperti
seperti dikemukakan oleh Clifford tahun 99 dan dicontohkan oleh Patrice tahun 2005. Penggunaan void fraction untuk menentukan jenis pola aliran ini hanya salah satu metode, dan karena itu sudah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya, maka kami menggunakan metode yang baru, yaitu metode analisa berdasarkan beda tekanan dan temperatur. Nah, kami tidak bisa mengatakan mana yang lebih unggul, mana yang lebih baik. Yang pasti kami yakin bahwa data yang kami berikan ini adalah yang terbaik, yang benar menurut beberapa penjelasan yang tadi sudah kami sampaikan. Baik. Pertanyaan kedua, dari penelitian saudara, kira-kira tindakan apa yang harus dilakukan untuk mencegah terjadinya pertemuan, terutama pada proses kondensasi? Ada dua kriteria, yaitu adanya fluktuasi perbedaan tekanan dan temperatur. Kira-kira mana yang lebih dominan di antara dua itu? Ya, memang di dalam disertasi kami ini tidak membahas satupun tentang bilangan tidak berdimensi. Ya, bilangan nol kami tidak pakai karena bilangan nol ini jarang dipakai di dalam dunia transien, dan kami riset ini di dalam dunia transien, yaitu transien untuk tekanan dan temperatur. Dengan bilangan nol tidak kami pakai, maka Prandtl juga tidak dipakai dan Mussel otomatis juga tidak dipakai. Nah, sebenarnya yang paling dekat adalah menggunakan bilangan Weber, bilangan yang menyatakan tingkat kekuatan cairan itu di dalam menahan hambatan dari luar. Nah, hanya saja bilangan Weber ini itu sangat dekat dengan koefisien gesek. Nah, dalam hal ini kami tidak melakukan itu. Ada satu hal ciri khusus kalau kita menggunakan bilangan Weber yang disebut dengan breakout atau pecahnya cairan karena tegangan permukaannya itu lebih besar gitu. Nah, di dalam riset kami itu tidak terjadi breakout. Nah, sehingga bilangan Weber pun tidak kami gunakan di dalam riset ini. Yang ketiga, jadi tadi sudah dijelaskan bahwa untuk memvisualisasikan fenomena yang terjadi pada pipa seksi uji ya. Jadi sudah menggunakan pipa transparan, ada sedikit perbedaan terutama dalam panjangnya pipa. Iya. Tapi di situ pipa transparannya kalau tidak salah tidak diberi pendingin ya. Jadi pendingin itu ada pada pipa uji. Iya. Nah, bagaimana saudara meyakinkan untuk kesimpulan saudara bahwa yang terjadi pada pipa uji yang tidak biasa itu